Adakah Anda merasakan kesunyian, merasakan seolah-olah Anda berjalan di dalam lembah yang gelap, tanpa sesiapa pun menemani Anda, dan hanya kegelapan dan ketakutan yang membelenggu dirimu? Saat ini, kita akan melihat satu lagi janji yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu janji kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini kami akan mendengar salah satu lagi janji yang Engkau telah berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami melalui Roh Suci-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beribu tahun sebelum Yesus dilahirkan, seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya telah pun menubuatkan akan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dalam buku Yesaya 7 ayat 14 tertulis, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel." Immanuel bermaksud Tuhan sentiasa bersama kita. Nubuatan ini telah pun digenapi oleh kelahiran Yesus di dunia ini, di mana Dia sentiasa bersama dengan umat manusia, bersama-sama dengan kita dalam suka, duka, dan apapun keadaan hidup umat manusia. Mungkin kita tertanya-tanya pada saat ini, mengapakah saya tidak merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup saya pada saat ini? Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? I couldn't feel anything. Saat kejatuhan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, dalam dosa, perhubungan antara manusia dan Tuhan menjadi semakin renggang, dan hubungan ini tidak lagi sama seperti yang Tuhan inginkan seperti sedia kala. Bagaimanakah supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama sekali, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita harus mengaku dosa-dosa kita kepada Sang Juru Selamat. Karena dosa ini menumpulkan sensitivity ataupun kepekaan kita terhadap kehadiran Tuhan. Melalui doa kita dapat berbicara dengan Tuhan dan meluahkan segala isi hati kita. Kita juga harus membaca dan mempelajari Alkitab. Karena di dalam sebuah perbualan, kedua pihak harus berkomunikasi, dan melalui Alkitablah di mana salah satu cara Tuhan berinteraksi dengan kita umat manusia. Sahabatku, ketika kita merasa sendirian, tuntutlah janji indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Salah satu ayat kegemaran yang saya telah hafal sejak usia kecil saya terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Ketika kita rasa bersendirian dan takut akan dunia yang berdosa ini, ketahuilah Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Saudara dan saudari sekalian, pada saat ini saya menjemput saudara dan saudari supaya mempunyai komitmen ataupun mempunyai masa untuk berdoa dengan Tuhan setiap hari. Berdoa kepadanya, meminta pengampunan dosa, supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Berdoalah dan confess ataupun mengaku segala dosa-dosa yang kita simpan di lubuk hati kita, supaya kita peka akan kehadiran Tuhan. Dan saudara-saudari, marilah kita tekun untuk mempelajari Alkitab kita. Mempelajari Alkitab kita, membaca, karena melalui Alkitablah kita dapat mendengar firman Tuhan kepada kita. Itulah bagaimana kita dapat berkomunikasi. Dan pada saat ini, kita telah mendengar beberapa ayat yang meneguhkan kita bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu
beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Sudah tentu ini sangat menghibur dan mengangkat hati kita, karena Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas janji-Mu ini ya Tuhan. Janji bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Mungkin kami tidak dapat merasakannya oleh karena dosa yang tersimpan di dalam hati kami. Tuhan, pada saat ini kami meminta pengampunan atas dosa kami. Dan ya Tuhan, tolonglah supaya kami dapat mengadakan sesi berdoa kepadamu, perbualan denganmu setiap hari, dan membaca firman-Mu, supaya kami dapat merasakan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami menghulurkan tangan kami, supaya Engkau dapat memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Supaya kami, walaupun kami berjalan dalam ketakutan, walaupun kami sendirian, kami tahu bahwa Engkau, Tuhan, selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena beserta dengan saya dalam segmen Saat Indah bersama Tuhan pada hari ini. Semoga kita dapat kita bertemu lagi pada keesokan harinya. Tuhan memberkati.